Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta MHI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Di sini saya Tri Wardoyo dari kelas D akan menjelaskan materi yang ada dalam kelompok 7 dan kelompok 8. Kelompok 7, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum serta sunnah dan fungsinya. Pengertian sumber dan dalil. Sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari kata bahasa Arab masdar al-hukm atau jamaknya masadir al-ahkam. Kata tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama fikih dan usul fikih klasik. Kata tersebut menjadi istilah para ahli usul fikih baru muncul sekitar abad ke-14 Hijriah atau sekitar pertengahan abad ke-20 Masehi. Al-Quran itu secara etimologis merupakan isim masdar dan fi'il madi yang artinya membaca, menelaah, mempelajari, menyampaikan, mengumpulkan, melahirkan. Kata kiroah dalam Al-Quran itu merupakan isim masdar dari qoro'ah yang artinya pembacaan atau bacaan. Dari segi terminologi, istilah ahli kalam Al-Quran adalah sifat yang qadim yang berhubungan dengan kalimat-kalimat hikamiyah atau penuh hikmah yang tersusun dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Istilah ahli usul fikih dan ahli fikih Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi mukjizat yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad, yang dituliskan al-mushaf, yang dinukilkan secara mutawatir dan dipandang sebagai ibadah bagi yang membacanya. Kedua, sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua memiliki peran penting dalam mentransformasikan nilai-nilai Al-Quran untuk dijadikan pedoman kehidupan manusia. Nabi Muhammad SAW memiliki otoritas untuk menjelaskan wahyu yang turun. Perilaku, sikap, dan sifat Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemaksuman Nabi terjaga dari lahir hingga akhir hayatnya. Kata sunnah ditinjau dari segi lughawi diambil dari bahasa Arab yang berarti adah atau tradisi atau kebiasaan, di mana tradisi dan kebiasaan mencakup yang bersifat baik, buruk, ataupun terpuji dan tercela. Dengan demikian, maka sunnah dalam ungkapan lain adalah al-tahrik al-mu'tadah hasanah kanat al-aisyah. Di dalam Al-Quran, kata sunnah tersebut secara berulang-ulang, baik dalam bentuk mufrad maupun dalam bentuk jamak. Pengertian menyebutkan kata sunnah dalam Al-Quran pada umumnya menunjuk pada pengertian lughawi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama itu fungsi sunnah sebagai penguat atau takkid hukum dalam Al-Quran. Dalam fungsi ini menurut penulis, sunnah melakukan takkid atau penguat atas hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dengan mempergunakan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu menegaskan kedudukan hukumnya, seperti dengan sebutan wajib, fardu, dan diungkapkan yang sejenisnya. Kemudian yang kedua, memerintahkan segi-segi bahasa yang timbul sebagai efek dari suatu perbuatan yang terlarang. Kemudian yang ketiga, memperingatkan amaliyah secara dawam atas suatu kewajiban dan menampakkan suatu kebencian yang terhadap suatu yang dilarang. Kemudian yang keempat, menerangkan posisi kewajiban dan larangan dalam syariat Islam. Kemudian fungsi sunnah sebagai penjelas dan penjabar apa yang dibawa oleh Al-Quran. Dalam fungsinya yang kedua, segi-segi penjelas sunnah Al-Quran antara lain mengikat makna yang bersifat lepas yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, mengkhususkan ketetapan yang disebutkan secara umum dalam nas Al-Quran. Baik, sekian pemaparan materi yang ada dalam kelompok 7.